صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا وقد نشر الإله نبوته في القدس بينها لنا تبيانا صلى الله عليه. أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا صلى الله عليه. وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرن وتصلحون أعوانا صلى الله عليه. وتبشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه. فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه. يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أتوانى صلى الله عليه. فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه. يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أتوانى صلى الله عليه. حتى هنا ترفع وسل بقى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا صلى الله عليه. ولواء حمد الله جل بيدي ولأولا آتي على الجنان صلى الله عليه. وأقرب الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا ولسوف يعطيك من مرضى جل من معطي تقاصر عن أطاه نهانا بالله كرر الذكرى واصل عمل كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Baik, sebelum kita lanjut membaca pasal kemudian sebelumnya ada saudara kita, teman kita, rekan majelis kita yang alhamdulillah selalu istiqomah hadir dalam kegiatan-kegiatan kita di BSI yang hari ini merayakan miladnya yang ke-22 tahun atas nama saudari Hesti Diana Putri yang di depan ini. Kita doakan semoga apa yang menjadi hajat-hajat yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, segala kesusahannya baik di dunia perkuliahan maupun dunia kehidupannya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya semoga selalu istiqomah dan kebaikan-kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. La hadhihi wa la kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. مبروك ألف مبروك
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. لما بدا وقت البروز لأحمد عن إذن ما شاءه قد كان عملت به الأم أمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهانا ولكان ينظر نور الله وجهه وسرى إلى الإبل المصون عيانا وهو ابن هاشم الكريم الشهم بن عبد مناف ابن قصي كان والده يدعى حكيما شأنه قد اعتدى عوز بذلك شانا واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلات أصوله عدنانا فهناك كيف أعلام برفعه إلى إسماعيل كان للأب معوانا وحينما عملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوة الأذى والهم والأحزان ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان بالطول ما في بطنها فاستبشرت ولد المخاض فعسرعت رضوانا سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا وقبيل وجه أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مقررا ومصانا صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك
La
untuk membaca doa bersama-sama. Terlebih dahulu, mari kita sama-sama dengarkan penyampaian uraian hikmah dari apa yang dilihat kita pada hari ini, dan menyampaikan kegiatan kita bersama dengan kita dan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Dan dalam hal ini yang disampaikan oleh Kekanda Syamsul Hadi SPD waktu berbuka di Bursa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya banggakan adik-adik semua, majelis sholawat KMRST Umrah dan teman-teman semua yang tergabung, yang bisa hadir, yang sempatkan diri untuk malam ini kita bersama-sama berkumpul dalam rangka bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW yang saya banggakan. Pertama-tama mari kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat hidayah dan inayahnya, berkat nikmatnya, kalau dalam bahasa sasarnya itu berkat taicin dari sisi Allah Ta'ala. Bahasa Arabnya kita bisa berkumpul di tempat ini, di malam ini, dalam rangka kita menyampaikan rasa rindu kita kepada baginda Rasulullah SAW, yang dimana Rasulullah juga dulu sampai menangis tuh dia minta umatnya yang di akhir zaman, saking rindunya kepada kita. Karena apa? Karena kita adalah orang-orang yang beriman kepada Rasulullah, meskipun kita tidak pernah melihat bagaimana Rasulullah SAW. Berbeda halnya dengan para sahabat di zaman beliau. Mereka banyak imannya kuat, begitu kuat karena mereka bertemu langsung dengan baginda Rasulullah SAW. Tapi ya, yang lebih dibanggakan oleh Rasulullah adalah ada loh masuk adik-adik mahasiswa yang begitu muda, yang harusnya malam ini bisa keliaran kemana-mana, jalan-jalan, berkegiatan, nongkrong dan lain sebagainya, tapi mereka mau menyempatkan diri untuk menyampaikan selawat salam, keluh kesah mereka mungkin, atau menyampaikan kerinduan mereka kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Teman-teman semua, adik-adik semua, ini adalah salah satu nikmat yang gak bisa diukur. Ya, syukur banget kita dipilih oleh Allah untuk menjadi umatnya Rasulullah, dan kita dipilih oleh Allah untuk berselawat kepada Rasulullah SAW. Maka nikmat yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini yang patut kita syukur dengan banyak-banyak alhamdulillah, alhamdulillah, ya. Dengan lisan kita dan dengan hati kita bersyukur juga, dan terakhir dengan tingkah laku. Ada semua yang saya banggakan, proses bersolawat ini ada semua. Ibarat gelas ini ya, Rasulullah itu kayak air yang udah penuh loh ini, airnya penuh tapi kita tumpahin air lagi gitu. Nah, tumpahan air yang sudah bercampur ke dalam ini, nah itu akan balik ke kita. Artinya kita doakan Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada dasarnya kita doakan Rasulullah, tapi Rasulullah kembali mendoakan kita. Ibarat air yang kita masukkan di sini dicampur dengan
air yang ada di dalam gelas ini lalu kembali. Bayangkan ya, doa kita belum tentu makbul, tapi doa Rasulullah insya Allah. Alhamdulillah, yang kita syukuri. Anggap saja ini adalah proses pembersihan diri kita. Kita tumpahkan air kopi umpamanya atau air teh ke dalam gelas ini, gelas yang putih ini. Lalu apa yang terjadi? Air yang putih ke dalam ini tumpahkan. Kita masukkan air yang buruk, yang tumpah ke kita adalah apa? Sekali lagi mari bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mari kita senantiasa terus bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih di bulan Sya'ban ini, bulan ini ada yang bilang adalah bulan solawat namanya, digelari dengan bulan solawat juga. Karena beberapa redaksi yang saya baca, bulan ini adalah tempat turunnya perintah untuk membaca solawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka para ulama menganjurkan kita di bulan ini untuk memperbanyak membaca solawat. Alhamdulillah malam ini kita sudah tunaikan salah satu perintah Allah untuk membaca solawat. Mudah-mudahan dengan kita menjalankan perintah Allah dan juga sebagai wujud cinta kita kepada Rasulullah, di akhirat nanti orang-orang itu teman-teman semua, dari semua tidak mempedulikan orang-orang lain. Ya, bahkan diceritakan itu ada orang-orang yang keluarganya sendiri itu tidak dipedulikan gitu. Dia upaya itu dan sebagainya. Tapi nanti ada satu loh yang menjadi orang yang gagah berani membela kita, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, yang dimana pertolongan itu disebut dengan nama syafaatul uzma, pertolongan yang luar biasa. Siapa yang akan diberikan? Insya Allah mudah-mudahan kita semua yang sering bersolawat kayak tadi saya berenung dalam salah satu bab syair yang tadi disebutkan bil Mustafa. Bil Mustafa ya syamlana bil Mustafa ya makbul ya bil Mustafa ya, kalau kita baca kayak gini ini sudah lupa benar. Tapi maknanya itu doa itu ada semua yang artinya itu ya Allah kumpulkanlah aku dengan Rasulullah SAW, kurang lebihnya seperti itu. Maka teman-teman itu salah satu momen yang kita harus khusus banget tuh berdoa ketika kita menghalul tiang itu supaya apa? Yakin kita doa kita makbul. Kalau kita dikumpulkan dengan Rasulullah SAW, artinya kita masuk surga. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama ya, di bulan Sya'ban ini kita harus memperbanyak baca selawat. Proses tazkiyatun nafsi atau pembersihan diri juga ya. Karena mungkin selama 1 tahun dan bulan Syawal gitu ya. Dari bulan Syawal kita banyak banget melakukan dosa-dosa yang mungkin tak terhitung jumlahnya gitu ya. Maka di bulan inilah kita prosesnya pembersihan diri. Teman-teman semua yang saya banggakan, kadang Allah Ta'ala itu wujud cintanya itu nggak bisa kita pahami. Kadang-kadang kita dibuat sakit, bukan hanya sakit fisik ya, tapi sakit yang di hati gitu ya. Dipisahkan dengan orang-orang yang kita sayangi, kita cintai gitu ya. Tapi sebenarnya itu adalah salah satu proses Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita atau membersihkan kita. Ibarat ada orang yang tabrakan di jalan, ada kerikil masuk ke dalam di kakinya, terus ada kerikil yang masuk, pasir masuk ke lukanya itu, dibawa oleh puskesmas. Apa yang terjadi di puskesmas? Sikat lagi itu lukanya itu dengan sikat supaya
hilang tuh kerikil-kerikilnya. Bayangkan aja gimana sakitnya ya. Maka proses kita sebagai manusia juga kadang-kadang Allah mau nih, misalnya kita lagi apa ya, orang yang kecelakaan itu ibarat kita masuk ke dalam kubangan dosa. Ya, kita duka di situ, ya terluka, tapi duka dengan dosa ya. Maka prosesnya nanti kita disikap kayak luka-luka itu ya. Yang kadang-kadang kita dipisahkan dengan sahabat-sahabat yang teman-teman biasa diri-diri apalah gitu ya. Dipisahkan kita dengan orang-orang yang membuat kita lalai, atau dipisahkan dengan orang-orang yang kadang-kadang membuat kita nggak fokus nih untuk sekolah, untuk kuliah, untuk beribadah dan lain sebagainya. Prosesnya sakit tuh teman-teman semua. Tapi percayalah, di balik sakitnya itu Allah sudah siapkan obat. Yang obatnya itu kalau sudah sembuh, maka insya Allah ya hikmahnya itu luar biasa. Kita akan diberikan kesembuhan lahir batin dan diberikan juga dihiasi dengan akhlak baik. Maka tadi itu adalah pertama caranya kita membersihkan diri juga adalah merawat diri, yaitu dengan memperbanyak baca sholawat. Yang kedua ada di semua. Yang kedua, para ulama mengajarkan kita di bulan ini untuk memperbanyak, sejak bulan kemarin sebenarnya, bulan Rajab. Diajarkan kita sebuah doa. Apa namanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligh Ramadan. Ya Allah, berkati kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan Sya'ban. Teman-teman semua, di balik doa yang luar biasa ini ada kata kuncinya, yaitu berkah. Para ulama ya mendefinisikan berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi kalau kita sering baca doa ini, maka salah satu cara kita mengukur apakah doa kita diterima atau enggak, dan kita evaluasi diri. Apakah dalam minggu ini, bulan ini, atau hari ini saya lebih banyak melakukan apa? Lebih banyak melakukan dosa atau lebih banyak ibadahnya? Karena itu tadi ya, definisinya keberkahan itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kadang-kadang ada di semua cara Allah membuat kita menjadi orang baik itu, kita diarahkan untuk berdoa saja itu adalah satu kebaikan dari Allah. Ada sesuatu loh, kayak kita apa ya? Kayak kita mau dijamu oleh orang, nih kita mau dijamu oleh orang, tapi kita lewat undangan dulu loh. Jadi orang-orang yang dapat undangan itulah yang bakal dapat jamuan itu. Proses kita berdoa itu adalah kita digerakkan oleh Yang Maha menggerakkan. Maka sudah barang tentu ada sesuatu yang tidak disebutkan oleh Allah. Jadi sebabnya kita digerakkan untuk berdoa. Maka yakin saja teman-teman, doanya kita akan makbul karena Allah sendiri yang berfirman dalam Al-Quran, "Ud'uni astajib lakum." Kalau saya, teman-teman semua, adik semua, itu yakin banget dengan doa-doa saya. Bahkan saking pengennya tidak hanya saya utarakan lewat ucapan, tapi saya tulis. Ada satu buku khusus begini besarnya. Itu isinya doa-doa semua, atau harapan-harapan saya selama 1 tahun atau bulan-bulan ini. Terus saya saking pengennya, seperti kata Buya waktu kemarin itu, ada loh seorang yang saking pengennya terkabul itu ditulis sampai 2 buku kalau nggak salah bahasanya kemarin ya. Saking ngeperginya, saking pengennya dengan satu hajat sampai ditulis segitunya doa itu. Nah maka kita mungkin kalau nggak sempat nulis 2 buku, 3 buku dengan doa yang sama, paling kita sering-sering mencoba, ya Allah pengen ini, ya Allah pengen itu. Maka insya Allah nanti Allah bakal. Nah ada semua. Jadi dari bulan kemarin itu kalau misalkan kita lebih banyak nongkrongnya, terus bulan ini tiba-tiba kita lebih banyak ikut madrasah, lebih banyak baca buku gitu ya, atau lebih banyak ngumpul-ngumpul bahas-bahas diskusi ilmu gitu ya, itu adalah salah satu tanda makbulnya doa. Gitu ya.
Jadi proses 2 bulan ini untuk menyambut 1 bulan ya luar biasa ini yang disebut dengan apa? Bulan Ramadan. Ya. Nah, bulan Ramadan ini adalah bulan spesial yang diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka saking spesialnya bulan ini kita diminta ya diajarkan sebuah doa yang 2 bulan kita membaca doa ini supaya menyambut bulan yang penuh keberkahan kemuliaan ini dengan hati yang bersih, ya, dengan hati yang tidak ada lagi dendam kepada sesama, dengan hati yang ikhlas menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Nah, maka dalam salah satu sabda Rasulullah SAW, "Man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu." Siapa yang senang dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka diharapkan jasadnya masuk ke dalam api neraka. Kita harus yakin dong dengan apa yang diucapkan oleh baginda Rasulullah SAW. Tapi yang menjadi persoalannya adalah karena kuncinya adalah senang. Ada beberapa orang yang menyambut bulan Ramadan, cara senangnya beda-beda gitu ya. Ada yang dengan cara tadi itu memperbanyak baca sholawat dan memperbanyak membaca doa yang dalam kebahagiaan. Ada yang memperbanyak baca istighfar gitu ya. Tapi ada sebagian orang yang cara senangnya menyambut bulan suci Ramadan, mereka beli sejadah buat ibadah gitu ya. Mereka beli pakaian baru, mukena baru untuk ibadah, ya serban baru mungkin ya untuk ibadah gitu ya. Macam-macam bentuknya. Yang terpenting adalah bagaimana niat kita yang ikhlas, tulus, bahagia dengan bulan Ramadan dan tidak bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW. Ya. Nah, selebihnya nanti ada di semua. Ada yang bakalan cari tahu sendiri. Mafi Ramadan, apa yang ada di dalam bulan Ramadan? Yang sampai-sampai dalam hadis Rasulullah disebutkan, seandainya umat itu tahu itu apa yang ada dalam bulan Ramadan itu, la tamannaw an takuna sanatukum bi Ramadan. Orang-orang itu bakalan pengen dalam 1 tahun itu semuanya Ramadan itu. Saking banyaknya hadiah di dalam bulan Ramadan. Maka apa hadiahnya, door prize-nya apa di bulan Ramadan itu nanti teman-teman semua bakalan cari sendiri, buka referensi lagi, belajar lagi pada barang-barang belajar. Cara untuk kita bahagia. Jadi malam ini ada 3 poin yang ingin saya tekankan di sini. Pertama, bulan Ramadan itu adalah bulan yang mulia. Saking mulianya ini adalah kita butuh effort, butuh usaha untuk menyambutnya. Cara menyambut yang pertama itu adalah dengan membersihkan hati atau membersihkan diri. Dari apa? Dari dosa, dari sifat-sifat tercela, entah itu dengki kepada orang atau dendam kepada orang. Bersihin dulu, bersihin ya. Malam ini atau setelah ini nanti sebelum tidur, teman-teman ikrarkan, ya Allah. Bayangin ya, caranya gini. Bayangin orang-orang yang pernah nyakitin itu, gak apa-apa, hadirkan dukanya gitu, gak apa-apa. Ini salah satu teknik di psikologi, di law of attraction istilahnya itu. Ini salah satu tipsnya. Datangkan dukanya. Misalkan orangnya, bayangin aja itu siapa yang buat cek kalian sakit hati, entah itu sahabatnya atau apa gitu ya. Yang kedua, ikrarkan, ya Allah, orang ini, ya Allah ini yang pikiran saya nih gitu ya, pernah nyakitin saya ya Allah. Maka malam ini ya Allah, aku ikhlas ya Allah, aku tulus, aku ridho dengan takdirmu dan aku memaafkan dia ya Allah. Maafin gitu ya. Maka coba saja ya. Nanti kalau teman-teman nggak percaya, itu bisa ya. Banyak orang yang sudah ini ya melakukan trik psikologis ini, the power of forgiveness ya, kehebatan memaafkan gitu ya. Karena banyak orang yang kita itu ya kalau lihat orang itu kayaknya ya menghindar gitu ya. Jadi kalau ada udah bisa menghindar ke orang, artinya kita masih ada dendam mungkin di orang itu gitu ya. Atau ada luka yang belum sembuh dalam mungkin ya. Maka minta di malam ini, nanti malam gitu ya, Allah sembuhkan aku dari luka batin ini gitu. Sembuhkan aku dari rasa dendamku ini ya Allah, aku ikhlas menerima takdir gitu. Selesai. Gitu ya.
Terus amalkan lagi nih beberapa hari ke depan ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligna Ramadan. Dan yang terakhir tadi kita masih di bulan Sya'ban, bulannya sholawat, maka banyak nih baca sholawat gitu. Supaya kita memang benar-benar tergolong ke dalam orang-orang yang senang yang datangnya bulan suci. Kurang lebihnya teman-teman semua, saya mohon maaf. Mohon tegur saya kalau misalkan dalam penyampaian ini ada kesilapan atau kesalahan. Karena saya juga ini contekan kebetulan saya orang yang lupa, jadi harus banyak nonton. Harus banyak jahat. Dan memang akhir-akhir ini makin banyak buku referensi yang saya baca, kok rasanya makin hilang ini ilmu-ilmu yang kemarin saya udah apalagi dari pondok macam. Kayaknya udah begitu gitu, saking jarangnya kalau doa atau apa gitu. Ya, mohon ditegur, diingatkan ya Ustaz Taufan ya. Tegur Thailand juga ya. Yang kurang lebihnya kesamaan juga ya Allah. Jadi kalau kesamaan itu saya agak ini ya, nggak berani berpikir yang macam-macam karena kayaknya bisa baca hati loh. Jadi saya agak gitu. Perasaan saya lagi gitu. Oke, kawan-kawan semua saya mohon maaf dan terima kasih banyak sudah mau mendengarkan. Ini bukan mengajarkan, sekedar apa ya istilahnya, nasihat dari seorang kakak kepada adik-adiknya. Saya udah 30 tahun lagi jadi udah tua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kita semoga kita sampaikan tadi memberi kita sesuatu doa dan ini akan bersyukur sampai sama waktu di persiapan. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik, sebelum kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan pada hati-hati kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala contohkan, tetapkan hati kita untuk menjalankan Ramadan. Insyaallah kita akan sebentar lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشياء والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون سلالا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحنانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا زخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا
واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وعبال من ود ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه بلقاء العرض واطمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أوصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان تجعل